Mbak buat ajaran Mbak. Aceng Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kansi sebagai pembicara workshop hari ini. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kelurahan 2, yang saya hormati Ibu Kansi SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan pendidikan yang tua. Marilah acara pada pagi hari ini segera kita mulai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara workshop literasi dan juga dengan keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun. Salam dan salam kepada kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga pada nanti kita mendapatkan Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai, sebelum saya menyampaikan urutan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. 1. Pembukaan, 2. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, 3. Sambutan dari Ibu Korwil, 4. Pemaparan atau penyampaian materi inti yang kelima penutup. Bapak Ibu sekalian saya hormati, marilah acara kita pada pagi hari ini kita buka dengan memanjatkan doa sesuai dengan kemampuan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Triana SDGSD dan semoga atas syukur kita Tuhan salam dan salawat senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat dan kita semua semuanya yang selalu mengingatkan kepada diri aku. Ibu narasumber dan tentu saja yang pertama kami yang kecil mungkin dengan siswa yang sedikit kami insya Allah tetap bersama-sama untuk mengajib pada masyarakat. Dan selanjutnya tentu saja bila kami yang tidak selalu menghibur
nanti akan memberikan banyak wawasan kepada kita bagaimana anak-anak itu dalam transisinya atau dalam perubahannya dari karakter anak-anak. Kalau SD atau kemudian TK yang pada masa belajar nanti ketika kita masuk jangan sampai berubah total gitu ya. Terus ada perubahan dari sifat bermain itu nanti di SD masih kembali bermain sedang menyenangkan dan nanti apa yang anak-anak karena tidak karirnya nanti akan menyelesaikan dengan baik. Sebab selama ini pada saat belum mengajarkan bagaimana kita transisi PAUD ke SD ini banyak sekali begitu masuk SD itu sudah langsung pelajaran. Padahal pada saat TK itu masih pembelajaran diajarkan dengan cara bermain. Kira-kira garis besarnya seperti itu nanti kita bersama-sama dari beliau. Kemudian tentu saja akan sangat bermanfaat bagi kita dalam bekerja maupun tentu saja dalam pengawasan kita keseharian untuk memahami anak-anak. Kemudian yang saya berikan tidak banyak dan waktu tidak bisa banyak ada kurang terlihatnya saya mohon maaf lagi terima kasih kepada ibu. Kemudian waktu selanjutnya kami akan kembali kepada ibu selaku pembicara saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada acara berikutnya, yaitu acara sambutan dari Ibu Korwil. Namun sampai dengan saat ini Ibu Korwil belum tampak hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu mungkin langsung saja untuk Ibu Leadership SPP untuk menyampaikan paparan workshop literasi perdana keluarga. Mungkin nanti di tengah-tengah pelaksanaan workshop Ibu Korwil tiba di tempat ini, mungkin nanti bisa menyusul untuk sambutannya. Monggo Ibu. Yen esok sugeng enje, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen wengi sugeng dalu, diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen lepas diparingi yang lewat dan lewat yang lepat dua pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lautan syukur untuk Allah semata pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk dalam acara workshop literasi transisi PAUD SD yang menyenangkan. Yang utama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu yang sangat kami hormati dan cintai. Izinkan kami berbagi, mohon maaf kami perkenalan dulu ya. Ini juga mohon maaf karena suaranya agak baru 2 hari ini agak diberi Allah untuk istirahat sebenarnya, tapi ternyata belum bisa gitu, karena memang masih banyak beberapa agenda. Yang pertama izinkan kami di sini, nama saya Leadership. Saya diamanai di TKIT Tunas Mulia sejak jadi saat tahun 2000 itu sempat merintis TK di Rokok.
Nah setelah dari Rongkop ternyata di Rongkop itu berbeda dengan pojok. Kalau malam itu sangat sepi, bahkan siang ada harimau. Ya, saat itu waduh, ternyata saya nggak cocok di sini. Alhamdulillah dulu saat kami kuliah di Jogja itu sering lewat di Kasatrian. Berpikir PKIT Tunas Mulia di pinggir jalan saat itu ngontrak, kami berpikir, ya Allah, suatu saat saya kok pengen jadi TK. Padahal saat itu saya mengambil jurusan di akuntansi, tapi berpikir karena saya sudah lama dengan anak-anak di TPA, akhirnya alhamdulillah bisa berkesempatan juga Allah mengizinkan kami tahun 2003 masuk di TKIT Tunas Mulia. Saat itu masih belajar karena saya juga belum paham bahwa TK itu seperti apa, belum. Jadi cuma bermodal, oh nggih, berarti ngajar seperti ini. Akhirnya diberi kesempatan Allah tahun 2010 atau berapa kami kuliah di URE mengambil PAUD. Nah alhamdulillah saat itu juga diberikan kemudahan Allah. Sebenarnya tiada rotan akan terjadi. 2007 kami diamankan sebagai kepala sekolah. Saat itu belum juga punya bekal kepemimpinan Pak, jujur nggih. Istilahnya kami tadi tiada rotan akan terjadi. Bismillah, kemudian didukung dengan teman-teman yang luar biasa, yayasan yang support kepada kami. Bahkan sebenarnya kami berharap sudah diganti sampai saat ini, malah diamanain tahun kemarin. Ini sudah tahun ketiga kami sekolah penggerak, alhamdulillah. Jadi SDIT itu sekolah penggerak angkatan pertama. Kebetulan saat itu kami juga ikut tes, tapi belum lolos. Disupport oleh pengawas, kami kemudian bisa ikut di angkatan kedua. Alhamdulillah lulus bersama SMPIT. Jadi ketika ada kegiatan, jadi sekarang alhamdulillah dari TKIT, SDIT, SMPIT sudah menjadi sekolah penggerak. Jadi mohon maaf di sini kami mohon maaf Bapak Kepala. Sebenarnya ibu-ibu dan bapak semua, kami itu bukan apa-apa di sini. Saya ceritakan tadi, itu tadi tiada rotan akan terjadi dan Bismillah kami bukan sebagai narasumber sebenarnya. Hanya sedikit berbagi praktek baik apa yang kami dapatkan ketika menjadi sekolah penggerak itu yang diuntungkan alhamdulillah banyak yang kita dapatkan. Ketika ada lokal karya, ketika ada kadang pembekalan itu kami dilibatkan. Alhamdulillah ilmu yang kami dapatkan di situ. Intinya kami lebih dapat duluan mawon gitu. Ya bukan berarti lebih bisa nih. Monggo Pak Yani. Untuk perkenalan itu nggih, insya Allah sudah kenal nggih suami saya. Nggih. Alhamdulillah atas dukungan dan doa beliau yang karena Pak Yani ini sudah saya tinggal dari pagi. Napa isu-isu mungkin saya pulangnya sore, bahkan kemarin akreditasi saya harus nginep 2 malam di sekolah, kemudian tetap tahun izin lagi ya Pak Yani nginep. TU saya tidur di sekolah, istrinya saya nggak tega ya sudah saya menemani gitu. Jadi luar biasa ini Pak Yani pengertiannya. Jadi buatan pernah buat damel kita nih Pak. Soalnya ya bojone men terus kayak selaat di sekolah. Nggak boleh ini belajar naik motor saya. Saya baru berproses 1 bulan mungkin berani naik motor. Sekarang anak lanang juga ikut. Jadi saya harus berangkat pagi biar nanti tidak baru kendaraan ramai. Terus yang gede kalau ramai sekali ini mohon doa nggih. Nggih, ini kami sampaikan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Lanjut ya. Nggih, ini nggih, apa itu program transisi PAUD SD? Program yang berisi proses untuk mendukung kesiapan belajar bagi anak usia dini yang akan memasuki jenjang SD. Proses ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan anak dalam melakukan penyesuaian di jenjang pendidikan lanjut bawahnya. Maksudnya enggak iya. Ya, pendidikan dasar. Nggih, ini kemarin pada saat kami mendapatkan transisi PAUD SD, ini kami kemarin diundang di SD JJ. Dihadiri oleh beberapa pengawas juga dari BBGP. Oke, jadi disampaikan di situ yang terjadi itu masih miss ya. Ketika anak mau ke SD itu yang difahami kognitifnya itu harus sudah pinter baca tulis. Oke, jadi dari segi bahasa kognitifnya sudah dianggap ketika anak itu dari TK itu dia nanti sudah bisa. Tapi sebenarnya harapannya dari program PAUD ke SD ini nanti bukan itu yang dilihat, tapi bagaimana proses disiapkan dari TK masuk ke SD itu nanti bareng-bareng antara guru SD awal terutama dari TK itu namanya fase fondasi masuk ke fase kelas awal di kelas SD awal kelas 1, 2 itu kan masih SD itu dianggap biar menyenangkan untuk anak-anak karena itu tadi anak TK itu pahamnya di sekolah belum dihadapkan pada istilahnya sampai hitung-hitungan yang banyak, kemudian bacaan yang istilahnya langsung lutut.
kami itu tidak dianjurkan memang untuk memberikan pembelajaran secara drill. Insya Allah numerasi literasi itu tetap kita berikan kepada anak didik, namun tidak melalui drill. Jadi itu nanti yang perlu kita pahami bersama, agar nanti antara TK kemudian anak kita masuk SD itu ukurannya bukan pada kognitifnya, lebih pada proses karakter yang ingin kita hadirkan. Juga bagaimana anak itu lebih pada kemandiriannya. Senang dulu modelnya. Jadi ketika nanti masuk ke SD itu tidak kok tiba-tiba ternyata SD itu menakutkan, bukan seperti itu. Lanjut Pak Yani. Mengapa program transisi PAUD SD ini penting? Tadi yang kami sampaikan, PAUD sebagai fondasi jenjang pendidikan dasar membutuhkan kesinambungan, stimulasi sosial, emosional, bahasa, motorik, dan kognitif sampai kegiatan pembelajaran di jenjang berikutnya. Tentang anak usia dini adalah 0 sampai 8 tahun, sehingga kesiapan bersekolah adalah proses yang berkesinambungan sejak PAUD hingga SD awal yang tadi kami atur. Keberhasilan, kesejahteraan, keterlibatan, dan sikap positif terhadap belajar yang dibangun sejak PAUD. Jadi memang kami itu dalam setiap kegiatan pembelajaran kami di setiap harinya itu memang harus ada 3 kegiatan main yang ada di situ, yaitu main peran, main pembangunan, kemudian sensor motorik. Nah harapannya dari ketiga unsur yang diberikan ini nanti itu benar-benar terasah. Ketika ternyata nanti anak bisa bermain peran itu, dia bisa berinteraksi dengan teman berikutnya, dia bisa bekerja sama, dia bisa ternyata anak itu TK saja bisa antri menunggu giliran untuk mencuci tangan, kemudian bisa anak TK itu bisa membangun balok yang luar biasa itu. Bahkan kadang di luar dugaan kita sediakan hari itu misalnya lospatnya, anak itu disuruh, anak-anak hari ini tema kita adalah membangun masjid misalnya. Ada yang anak itu punya cita-cita yang lebih, itu dari balok saja. Ternyata dari balok kayaknya hanya ya Allah bumbuk-bumbuk, tapi ternyata itu anak saja sudah berpikir, kognitifnya sudah jalan, kemudian dia nanti punya konsep, Bu saya mau membuat masjid ini gitu. Apa hurufnya silakan disusun, bahasa yang kita ingin munculkan. Kemudian tadi ketika membangun dengan siapa saja keterlibatannya, Bu aku tadi dengan ini, aku sebagai ini perannya, subhanallah anak sudah sampai begitu rigidnya dia. Nah ini adalah fondasi dasarnya ketika nanti dia akan memasuki jenjang berikutnya sampai bahkan nanti dia dewasa. Ini adalah sebuah yang harus kita apresiasi. Kalau tidak kita stimulus, kita tidak prosesnya dari awal kita fasilitasi, itu semua tidak akan terjadi. Bisa jadi makanya anak-anak jadi non-sensitif, jadi egois, jadi dia tidak merasakan bagaimana untuk menjadi titik naik ke atas itu harus melalui tangga yang bawah. Mungkin karena dia istilahnya, aku ini lama-lama bisa duit-duit, aku bisa sekolah tinggi. Tapi proses dari yang kita ingin bentuk itu, anak-anak itu betul nanti bisa menyelesaikan permasalahannya. Kalau aku tidak bisa seperti ini, berarti aku bisa bertanya dengan temanku, aku bisa bekerja sama. Kami pengen menuntaskan ini di PAUD, di TK. Jadi kami itu bukan hanya nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk, nyanyi itu ada fungsinya. Kayak tadi misalnya di awal itu kan, iya, ternyata anak-anak kita nek di Imbang atau dalam seperti itu. Nek lewat derek aku dikasih terima kasih. Kemudian bersalah itu minta maaf. Itu yang kita coba bangun karakter ini yang nanti harapannya sampai. Karena nanti ketika anak itu sudah sukses di masa-masa PAUD-nya, masa-masa emasnya ini, toilet trainingnya berhasil, insya Allah nanti memasuki jenjang berikutnya berarti sukseslah dia. Tapi ketika dia di masa PAUD-nya, makanya ketika kami di awal wali pertemuan wali kami sampaikan, Bapak Ibu yang namanya ketika anak dibiarkan untuk non-sem, ketika datang anak silahkan sepatu dilepas, taruh di rak, itu adalah proses pembelajaran kami. Nah, tasnya taruh di rak, itu bagi kami adalah proses pembelajaran. Kemudian ke kamar mandi kita dampingi. Pada saat awal-awal kita latih, cebok itu pakai tangan kiri misalnya. Anak-anak kita kan terbiasa. Bu, kalau ke kamar mandi ternyata 5 kali dia nyiramnya biar bersih. Ketika anak-anak sukses ini, insya Allah nanti masuk di kelas SD awal sudah pintar, bisa pakai celana sendiri. Jadi mereka itu sebenarnya kalau
biasa pembelajaran yang kita dapatkan. Oke. Monggo lanjut. Tanggung jawab agar anak siap bersekolah ada pada satuan PAUD, orang tua dan sekolah dasar. Tadi yang kami matur. Orang tua juga ini perlu kita sampaikan biar orang tua itu tidak selalu meladeni anak. Udah anak saya satu ibu, sama seperti saya dan Pak Yani ini so. Awalnya anak saya itu juga yang minta laden, tapi dia ternyata lama-lama kalau kita didik kalau mainan harus diberesin. Jadi ada temannya yang datang main itu mainannya kok jadi berantakan. Nanti diberesin ya, dia sudah seperti itu. Tapi ini juga butuh proses. Ternyata saya sama Pak Yani itu ya Allah ujian ya Allah. Dulu diberi Allah yang subhanallah khusus ujiannya juga sangat besar. Dulu kepengen dipanggil ayah bunda. Dulu kepengen anaknya minta jajan. Kok sekarang jajan terus? Astagfirullahaladzim ya Allah. Mudah-mudahan menjadi hamba yang terus bersyukur ya. Diberi Allah. Ternyata jadi merasakan dia anak yang khusus seperti ini, anak yang subhanallah spesial seperti ini. Maksudnya jadi mengukur kita. Jadi banyak bersyukur gitu. Lanjut. Menapaki pendidikan dasar adalah momentum yang sangat penting bagi anak, keluarga dan guru. Bahkan bisa dikatakan salah satu tantangan terbesar yang harus anak hadapi di tahun-tahun kehidupan masa kanak-kanaknya. Transisi ke sekolah formal merupakan peristiwa penting bagi jutaan anak, keluarga dan guru. Ini memang kita rasakan saat kita sendiri saja sebagai guru yang punya anak. Anaknya lulus TK itu kan dejek, anakku sesuk arek tak sekolah ini. Anakku sesuk hari pertamanya seperti apa? Bagaimana gurunya nanti berperan di hari pertamanya? Itu yang terus kita khawatirkan. Sama seperti kami kemarin TKIT Tunas Mulia meluluskan 83 siswa kami. Harapannya anak-anak kami sudah memiliki bekalan fondasi yang kuat. Kemudian untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami menangis. Karena apa? 83 siswa, bagi kami tetap ada yang belum. Masa trainingnya ada yang mungkin belum berhasil. Bu guru, pernah saya pas ke kamar mandi tidak sengaja. Bu guru, aku mau cebok. Kalau cebok tangan apa? Ini sudah TKB. Sudah mau masuk ke SD. Ini sudah TKB belum bisa. Berarti kami yang harus evaluasi. Kami sebagai guru, saya sebagai kepala sekolah terus evaluasi ketika ada sesuatu. Kita adakan forum. Komunitas belajar kita manfaatkan. Diskusi bersama. Ibu guru, mari kita intensifkan pendampingan kita pada anak-anak. Ini harus selesai. Bagi kami seperti itu yang terus kami hadirkan. Kemudian kami juga ketika mau MPLS itu juga kami sampaikan. Anak-anak itu biar ini tadi tidak ada sebuah ketakutan. Di sekolah kami sudah kami tekankan, mohon anak untuk tidak ditunggu. Jadi ada yang 1 minggu itu pengen orang tuanya nunggu. Bula saya nggak tega malah nangis, orang tuanya tuh ninggalin itu nangis. Kemudian kami sampaikan kepada orang tua, Bu, Pak, nek jenengan tegel percaya dengan kami yang di sekolah anaknya akan baik-baik. Mereka tekan sekolah itu kan ngebel, tekan dalam itu. Bu, kalau saya rewel butuh dan yang lain, itu yang terjadi. Tapi ketika kita sudah kenalkan, Bu, percaya, insya Allah anaknya baik-baik. Anaknya buat nopo-nopo guru itu tidak akan. Jadi di awal-awal masuk pun biasa Bu kami itu gendong, ngendi-ngendi. Pokoknya gayeng, pokoknya awal masuk nih kok pokoknya kono nangis, apalagi di 8 kelas ya. Jadi kami itu ya Allah, pokoknya harus ekstra. Pesan saya itu sama Bu guru berangkat pagi tapi harus sudah sarapan. Waten ya. Jadi memang harus tersenyum di sekolah itu. Banyak masalah lah. Kalau biasa satu karan, berarti mau sempat sarapan, sempat waten. Ya itu karena saya kan tipenya agak kesepet bangun. Nek bangun pagi-pagi masak itu cek agak malas. Nah ini pokoknya pesennya sekolah itu datanglah dengan tersenyum, bahagia. Anak itu ya seneng nek ngerti guru iki bahagia ngoten lho, ora senyum. Terus diaroke, orang kita sibuk sendiri, tapi itu anak-anak yang nanti ini gambarannya di TK. Oh berarti ketika dia masuk di kelas SD awal, saya juga harus melakukan seperti itu. Biar anak kita jadi lebih nyaman. Oh sama toh TK dan SD? Bukan sama, tapi tadi proses transisi ini ada sebuah kesamaan. Lanjut.
apa bentuk kegiatan transisi PAUD SD untuk lembaga. Nah ini monggo bisa dilakukan kunjungan antar lembaga PAUD SD secara terjadwal. Misalnya kayak kami itu dekat dengan SDIT. Suatu saat, kita berkegiatan bersama. Misalnya di SDIT ada yang itu loh, jualan market day. Seni anak-anak itu. Bapak Ibu besok bawakan ya anak-anak uang 2.000. Besok SDIT mau ada market day, mari kita dukung. Nah, oh anak-anak TK tahu, oh besok itu nek di SD sini ada kegiatan seperti ini, ada gelar karya, anak-anak bisa menyaksikan, ada senam bisa bersama, atau bahkan cuma sekedar berkunjung, oh lihat gurunya di SD ini seperti ini. Nah itu juga bisa seperti itu. Kemudian bisa program sehari bergabung. Nah itu tadi anak TK nih yang lebih ke kelas rendah kayak melu, oh ternyata belajar di SD kelas rendah itu menyenangkan ya, macam itu. Kemudian ini ya proyek mencari tahu informasi mengenai SD dilakukan secara berkelompok oleh anak bersama orang tua. Kalau ini orang tua dan anak yang lebih, nanti dia kita belum SD teknologi kita kelas awal itu gitu. Kegiatan sosialisasi dan diskusi untuk orang tua yang memiliki anak usia PAUD. Nah ini juga bisa diadakan sosialisasi dan diskusi. Orang tua niku cek duwe putra TK mau masuk ke SD, itu diskusi. Bagaimana kalau nanti di SD kelas bawah itu materinya apa ya Bu? Pengajarannya seperti apa? Berdiskusi. Jadi orang tua itu ketika dia nanti dari TK mau ke SD itu kan betul duduk melek. Workshop terprogram bagi guru PAUD dan SD. Nah ini juga kemarin disampaikan pada saat ujian itu kayak ada kan Bu. Sekarang sudah hitnya juga kombel gitu ya. Komunitas belajar. Komunitas belajar itu kan bisa dilakukan lembaga, antar lembaga, gugus. Nah jadi itu manfaatkan. Bisa melalui seperti itu. Monggo. Apa saja kemampuan yang perlu dikuatkan untuk anak usia di masa transisi? Kemampuan sosial dan emosional, kemampuan fisik motorik, kemampuan literasi dan numerasi. Anak-anak kita itu perlu kita ajak untuk kenapa harus belajar bersama, bermain bersama. Nah ini nanti juga akan mengolah emosi. Karena anak-anak itu tidak sering bermain bersama, tidak mau antri dalam giliran. Nah nanti ini juga akan mempengaruhi emosinya. Tapi ketika anak sudah terbiasa, oh aku mau pelorotan, nah aku antrinya nomor 5, aku mau wudu, aku nomor berapa. Jadi tidak berebut, aku dulu, tidak seperti itu. Itu yang terus kita tanamkan. Berproses ya Bapak Ibu, karena untuk membentuk sebuah karakter itu tidak bisa instan. Di awal kami menyampaikan kepada Bapak Ibu wali murid itu Bu, TKID Tunas Mulia itu tidak bisa membentuk anak itu seperti membuat roti yang tiba-tiba bisa dinikmati. Tapi roti ini adalah butuh sinergi dari semua lini, tidak hanya guru, orang tua, tapi semua lini membutuhkan ini. Kemudian nanti dari tepung, dari gula, dari yang lainnya itu akan menjadikan kue yang bisa dinikmati. Nah ini tidak lepas dari kerjasama dari semuanya. Nah ini harapannya nanti dari proses pembentukan sosial emosional yang kita bangun dari TK. Oh ternyata untuk mendidik anak dan dia berjiwa sosial itu tidak mudah. Nah ini juga berproses. Fisik motorik yang nanti ini juga harus terus diasah ya, karena memang anak-anak itu nanti yang paling kelihatan itu di fisik motoriknya. Dia suka berlari-lari, dia suka main bola, dia suka sampai manjat itu tinggi. Bahkan yang kita lihat anak-anak itu nggak ada capeknya nih Bapak Ibu. Kita itu semua orang, ya Allah ini awak jadi terus jam 9 kesel kok pengen kita ngantuk, pengen kita masuk maju. Bahkan kalau kita sediakan pasir ibu Bapak Ibu, Masya Allah, kok enggak capek anak-anak itu luar biasa. Dia subhanallah peniru ulung yang gampang banget niru gurunya. Enten kadang muridnya itu mau seperti berguru loh, pakai jilbabnya kayak berguru, guru itu pakai rok dan celana. Ada yang seperti itu sampai luar biasa anak-anak kita itu mungkin. Literasi dan numerasi yang tadi kami juga sudah mengatur di awal, bahwasanya ini terus kita dampingi anak-anak kita untuk bisa nanti siap ke SD. Tapi sekali lagi ukurannya masuk ke SD bukan dia pintar membacanya, dia pintar berhitungnya, karena ini sebuah proses tadi. Nek anak TK niku untuk literasi awal
menikah. Nah, kemudian anak bisa menangkap, anak bisa bercerita kembali, itu sudah bagus maksudnya. Jadi anak membuka buku ya, kadang ini gambarnya nopo, dibaca nopo, itu proses belajarnya anak-anak. Kan ngerti itu, tapi sebenarnya ketika dia sudah mau membuka buku, membaca buku, bahkan kami di TK itu karena kelas kami masih kecil, itu kami berikan pojok baca di, nah anak-anak sudah mau proses membaca, bolak-balik itu sudah prosesnya anak TK untuk literasi tadi gitu, monggo. Kemampuan literasi dan numerasi pada masa transisi PAUD sebagai komponen pendidikan dasar dan landasan untuk pembelajaran sepanjang hayat. Keaksaraan adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan manusia dan mencapai banyak hak lainnya. Singkatnya, melek huruf dan berhitung membawa manfaat yang luas tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, dan masyarakat. Karena kemampuan keaksaraan menjadi bagian dari kemampuan yang krusial dan dalam perkembangan seorang anak, maka diperlukan praktek yang benar dan baik sesuai tahap kemampuannya agar anak senang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini yang disampaikan dalam kurikulum Merdeka. Pembelajar sepanjang hayat menjadikan anak profil pelajar Pancasila. Harapannya seperti itu, dan ini tadi bertahap, tidak drill, kemudian tidak DP untuk anak TK. Bahkan kami sampaikan kepada wali-wali Bapak Ibu, non sewu, untuk kegiatan ekstra di sekolah itu tidak wajib. Dan tolong jangan dipaksa anak-anak kami untuk ikut les untuk kami sekolah jam 12, ikut ekstra di sekolah sampai setengah 2. Setelah itu juga kelas, masya Allah, saya kok kasihan banget ya, masa anak-anaknya kok dibiarkan seperti itu. Bertuntutannya, ya sesok ini kajiannya SD itu pun pinter, masya Allah, kasihan ya, anak-anak kita jangan seperti itu kan. Karena nek masa emas, masa bahagia itu buatan saji. Kulon itu dilawai ya, pasti ya kan PK itu kok yo dilawai itu pas Covid kemarin. Jadi di Yafran itu buatan merasakan ada ekstra menang, ada ekstra yang lain, bahkan ditutup tahunnya pakai masker yang harus cuma per kelas karena takut ikut banyak-banyak jadi per kelas. Nah itu kami itu mbok sama ya Bapak Ibu. Kita itu kan anak dituntut BDR, tapi kita juga harus ulang BDR. Tapi kan sibuk. Nah saat itu kenal untuk huruf itu dari kalender itu yang angka. Belum dikaget. Ya Allah, kok Dek Yafran jadi tahu? Dek Yafran kok bisa nulis angka dari mana? Ini dari kalender, betul kaget kok. Ya Allah, untungannya wangi-wangi, tapi dia bisa. Apa Bu? 1 sampai 2. Kayak ulat namanya, dia kan nggak mau, MTPA nggak mau. Kemudian Dek Yafran boleh main HP tapi harus ngaji. Jadi target sehari itu misalnya berapa halaman. Alhamdulillah, tadinya Bu, Bapak kalau itu pun halu. Ya Allah, kok teman-temannya cerita ya wis pinter maca, pinter nulis, tapi saya ya bismillah mudah-mudahan kelas 1 nanti bisa. Di PKB itu baru mau pegang membaca apa itu yang saya dari Asabimam kau coba aja, tidak banyak, cuma beberapa kata. Kemudian Iqra-nya juga kami dampingi. Alhamdulillah dia bisa Al-Quran, itu bisa membaca dan huruf angkanya juga tadi dari kalender itu langsung dia itu bisa sampai gini itu tadi puluhan. Laporan itu itu pintar. Jadi Bunda kalau Bunda marah, Bunda ngasih aku 100.000. Tapi cuma omongan begini, maksudnya kami tidak membiasakan itu. Nah nanti misalnya dia dikasih 10.000. Bunda masih kurang 90, itu kok yang kasih Allah ini anak kecil kok lebih juga ya. Itu gambaran saja, artinya masa anak-anak pekanya itu akan berbeda-beda. Bisa jadi masa peka anak ini akan datang di TKA, bisa jadi TKB, bisa jadi di SD kelas awal. Makanya tidak bisa kita samakan, tapi harus distimulus. Tidak bisa kita biarkan, mana sesuk tekode. Bukan seperti itu, tetap kita dampingi. Nah ini loh huruf A. Guru punya tulisan tomat. Coba dicari T yang mana lagi yang puzzle. Itu sudah proses literasinya sudah masuk. Ini tadi bacanya apa? Nah itu sudah masuk. Nggih, ada nek yang belum paham karena memang guru TK itu luar biasa loh Bapak Ibu. Nggih, jadi memang ya Allah, ayo sabar banget ya guru TK. Nggih. Kulo nggih nang cerita nggih kulo sudah dari 2007 tidak di kelas. Nggih, jadi saya cerita mawon. Nggih, lanjut.
Itu apa itu tadi? Belum. Oh iya. Ciri perkembangan literasi dan numerasi anak usia 6 sampai 8 tahun, kemampuan bahasa yang berkembang cepat. Ini luar biasa ya ini. Gemar membaca teks di lingkungan sekitar, mengikuti serangkaian perintah yang lebih panjang, mulai melihat bahwa beberapa kata memiliki lebih dari satu arti, menulis kata yang disukai, menunjukkan pemahaman waktu, detik, menit, jam, hari, menyukai kegiatan bereksperimen sains, mengutarakan solusi atau pemecahan masalah, mampu menjelaskan gambar, grafik, peta, dan tabel secara sederhana, menunjukkan pemahaman konsep matematika konkret, dan menggunakan alat ukur kemampuan literasi dan numerasi yang perlu dikuasai anak usia 6 sampai 8 tahun. Ya, anak-anak itu subhanallah sekali. Ketika kemarin kami itu diantar roti, yang antar roti siapa? Aku nggak tahu namanya. Terus Pak Yani itu namanya Mas Juni. Dia tuh gini, Mas Juni, kok kayak nama bulan? Jadi dia tuh, oh ya ternyata subhanallah anak itu seperti itu tadi loh, mengaitkan. Ketika namanya mungkin bunga itu kan kayak indah itu loh, dia juga kok namanya indah tapi indah sekali. Jadi dia itu ya anak-anak seperti itu. Iya sama anak TK itu seperti itu. Bu guru cerita itu banyak sekali, makanya nek buatan di stop pagi itu kegiatannya anak-anak sekarang yang cerita dulu atau anak-anak dulu. Nek buatan ngoten ya Allah usah katanya luar biasa besar sekali di anak-anak itu. Tapi juga ada yang datang ke sekolah itu kemarin Bu iya 1 bulan baru berhasil. Namanya DJ. Sampai Pulau kaget. Mulai baru ini. Ya Allah astagfirullahaladzim. Jadi adik ono anak kok enggak di depannya bisa ngomong. Ya Allah tidak berekspresi loh Bu. Amin. Buatan data dan sangat data dan belas. Masih jadi yang nanti siapa? Pokoknya buatan berekspresi. Suatu ketika dia tuh membawa kartu dari rumah. Bawa kartu belum Bu, berinteraksi dengan temannya sebelum. Udah, pokoknya dibiarkan saja sama guru itu ngantek kesel rayu. Dikan makan menu, dikan kamar mandi menu, padahal sampai jam 12. Buatan kurang. Pokoknya di ngantek. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, suatu saat pas dia bawa kartu itu tiba-tiba dia itu ketika saya ngantek itu. Nah, setelah mungkin dipijat lainnya. Alhamdulillah Bu. Sekarang itu sudah luar biasa. Orang tuanya juga kaget, ya Allah, guru kok bisa ya anak saya seperti ini gitu. Ada yang bisa perubahannya cepat, tapi ada yang 1 tahun anak kami, menurut saya Bu, datang itu, nanti temennya apa? Dilepas ke sepatunya koncone, tasnya dijikoke, maksudnya ditaruhkan di rak, dia baru duduk. Ada yang seperti itu, karena memang anak-anak kita itu bahkan kemarin kami diamanai 3 yang khusus. Menurut saya yang tidak mendengar. Jadi kita itu bahasanya jadi sok kadang bunga dan yang sudah di awal kita sampaikan Bapak Ibu kami tidak punya guru yang khusus. Takutnya perkembangannya nanti tidak bagus di sini. Udah kalau sampaikan teman-teman, malah pokoknya tolong deh, pokoknya anakku ngamen iso berinteraksi. Ada Bu yang menurut saya dia ngomong itu loh yang kecil badannya kayak kamar mandi ya nggak bisa. Teman-temannya itu luar biasa. Ternyata ini juga tadi proses pembentukan sosial emosional. Dia bisa berempati, bantu ketika dia. Pokoknya kami itu selalu dengan anak-anak yang kelasnya ada yang seperti itu. Dibantu Bu. Kemudian, misalnya dia nggak bisa ngambil makan, pokoknya semua itu dilatih. Kami itu sok terlebih, tapi juga ada 1-2 anak itu yang meri. Alah Bu guru, itu perhatikan kita zain doa ya. Padahal zain ini menurut saya khusus. Dan itu membuat kami itu terenyuh. Kemarin pada saat perpisahan itu kami menangis. Kami arahkan. Ada yang menurut saya, bapak ibunya niku ke kantor, tidak terima maksudnya anak saya itu dikatakan khusus nggak mampu saya banget. Kayak kami menyampaikan, ya bapak ibu sebenarnya kami itu bukan membunuh. Insya Allah kami itu justru memikirkan anak ini ke depan, biar dia nanti mandiri. Bapak ibu tidak akan mendampinginya terus. Alhamdulillah 3 yang berhasil. Sekarang sudah daftar ke SLB Bu, tapi mohon doa kalau kami nanti tidak bisa diterima. Sudah kita arahkan ke SD Piyama 3 yang dia ada guru khususnya. Jadi kami itu alhamdulillah Bu diamanai anak yang super duper. Jadi ngantek ini. Jadi nek di sekolah lain itu buatan yang penting saya pernah kami itu biasa Bu, dulu saat saya jadi guru niku biasa loh saya diulek-ulek ke anak itu. Karena dia dulu dari tepus
di lingkungan sopir-sopir bahasanya dia nggak paham itu. Nah, itu sudah biasa seperti itu. Bahkan bu guru itu kayak istilahnya. Nah itu adalah pelajaran yang berharga. Bahkan ketika kami meluluskan kabinet ini kayak nangis, ya Allah ini sok tak sengeni, ini sok tak agak merasa banget kehilangan. Dan ternyata ketika dia jadi yang tadinya saya seperti itu, kemudian dia jadi bagus, arah keluar mereka dengan gurunya itu, ya Allah subhanallah sekali. Kayak nanti memberikan tulisan kecil gitu, memberikan tulisan kecil, terima kasih ya guru makan guys, ya Allah seneng banget gurunya gitu, berharga. Oh berarti aku tuh anak-anakku ini sangat berharga, itu yang selalu kita hadirkan. Guru pokoknya mbok dhewe utang nek ngomah duwe masalah nek ngomah, kok iki nanti wonten akhire memberikan semangat. Ning tampilkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Orang tua niku dicopot jengkongnya lentuk loh anak ini. Jadi terus jaga. Jangan sampai kata-kata kita itu sewu, anak itu akan bercinta kepada orang tuanya di rumahnya. Tapi ketika anak kita sampai di rumah tersenyum, ayah bunda tadi aku sama bu guru diberikan reward, diberikan apresiasi, senang anak itu bercerita. Nah anak itu kan mama malah muring-muring, malah ibu yang akan kita tanya, ada apa dengan saya? Bukan kepala sekolah. Ini maka lanjut. Kemampuan literasi dan numerasi yang dikuasai anak usia 6-8 tahun mampu berpartisipasi dalam diskusi sederhana, tanya jawab dan menyimak, penguasaan kosakata yang meluas, membaca dan merangkai bunyi huruf dalam kata melalui berbagai teks, membentuk sebagian besar huruf dan angka, menulis bentuk huruf dan angka yang terbaca, memahami konsep matematika sederhana, memprediksi arah dan posisi dalam kegiatan. Apa ya itu? Nah ini literasi dan numerasi. Dalam kegiatan nih maksudnya itu tadi. Jadi anak-anak itu di awal lima kan kami itu biasanya ada buku tulis yang kita kasih nama anaknya, tidak nama panjang. Nah lama-lama itu anak itu ternyata nanti bisa mencontoh. Ada yang kadang itu mau menulis huruf, tapi dia tahu namanya misalnya mana, dia sudah tahu, tapi kadang akhirnya masih terbalik. Tapi ternyata proses literasi anak itu seperti itu. Numerasi saya tahu ini tulisannya apa, bacanya apa. Nah seperti itu. Nah kemarin P5 kami itu adalah orang tua membacakan buku selama 1 minggu. Nah setelah orang tua membacakan buku, anak-anak sampai di sekolah. Nah yang dibacakan oleh bapak ibu kemarin apa? Tolong gambarkan. Nah, digambarkan bu di sekolah. Dia dikasih kertas. Ini berlanjut seminggu juga di sekolah. Hari ini apa? Besok dilanjutkan ya. Kemarin diceritakan apa oleh orang tua yang digambar. Nah nanti anak itu cerita, bu, aku kemarin diceritain ini, guru yang menuliskan di bawah. Kemudian ini kami cetakkan. Ini hasil yang kadang di luar prediksi kita, ya Allah gambaran ini kita guru apa, tapi anak itu ini loh maksudnya. Nah itulah gambaran literasi anak-anak kita yang kadang tidak kita bisa nyatakan dengan bahasa. Lanjut. Kalau literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas melalui berbagai aktivitas untuk mengembangkan keterampilan bahasa. Kenali ciri perkembangan anak dan dampingi dengan memberikan stimulasi sesuai kemampuannya. Membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan terhadap belajar yang positif perlu dimulai sedini mungkin. Bapak Ibu, antara TKA dengan TKB saja kita itu sudah berbeda. Walaupun topik yang kita usung itu sama, tapi karena tahapan usia itu berbeda. Oh, ketika anak itu masih berusia 4 tahun ini toh. Oh, ketika dia nanti sudah 6 tahun karena dia sudah mau masuk SD sudah berbeda. Jadi insya Allah TK itu juga diurutkan prosesnya. Oh, nek anak-anak di masa awal datang itu tidak dituntut langsung mewarnai, tidak dituntut langsung ini, tapi masih menyenangkan kegiatannya, masih bermain. Tapi menurut saya tadi kami matur, walaupun bermain misalnya puzzle itu sudah konsep kognitifnya masuk, bahasanya sudah masuk. Jadi insya Allah semua yang dilakukan anak-anak kita sudah 3 kegiatan lain tadi sudah masuk semua. Mendidik dan menuntun adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Gitanya ini tadi tertulis di atas ya, maksudnya ini
Ki Hajar Dewantara. Iya maaf, maksudnya kata-katanya tekanan apa? Tadi loh, tulisannya di atas, maaf. Ya, ini sedikit yang kami sampaikan. Sekali lagi, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kami bukan sebagai narasumber, berbagi praktek mawon yang sudah kami dapatkan. Insya Allah ketika nanti kami istilahnya diajak berdiskusi, diajak sharing bareng, kami siap menyediakan waktu dan boten sah menggali nopo-nopo. Saya senang ketika bisa berbagi praktek baik. Salah satu ilmu yang bermanfaat kan insya Allah nanti yang akan mengalir ya Pak. Nah harapan kami justru seperti itu. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan saya. Yang mohon maaf kami kemarin malu sebenarnya, waduh saya jadi Nyai Segoro. Sekali lagi kami mohon maaf, tentunya banyak hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Widarsi yang sudah memaparkan materi workshop literasi pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu transferkan kepada kami dapat bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai kita pada penghujung acara. Namun kelihatannya sampai dengan saat ini Ibu keluarga buatan tidak Pak, buatan sakit tidak buat ini. Buat peringatan, Bapak Ibu yang saya hormati, di depan Bapak Ibu sudah tersedia